Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah sefrekuensi dengan Tuhan. Berhati besar, tidak mementingkan diri sendiri, dan bebas dari rasa cemburu. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Lukas 15 ayat 25 sampai ayat 27 yang berbunyi sebagai berikut. Sementara itu, anaknya yang sulung berada di ladang. Ketika ia pulang dan sudah dekat ke rumah, ia mendengar suara musik dan nyanyian tari-tarian. Ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya apa yang sedang terjadi. Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu yang gemuk, karena ia mendapatnya kembali dalam keadaan sehat." Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya! Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini, kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Lukas 15, ayat 25 sampai ayat 27, yang menyoroti reaksi sang kakak, yang mencerminkan sikap para ahli Taurat dan orang Farisi, yang kritis terhadap pengampunan Yesus terhadap orang berdosa. Dalam bacaan sebelumnya, Lukas 15, ayat 11 sampai 24, Yesus menceritakan kisah anak yang hilang. Anak bungsu menuntut warisannya, meninggalkan rumah, dan menghambur-hamburkan kekayaannya dalam kehidupan yang berfoya-foya. Ketika kelaparan melanda wilayahnya, dan dia menjadi miskin, dia memutuskan untuk kembali ke ayahnya, bertobat dan berharap belas kasihan. Sang ayah, yang dipenuhi belas kasih, berlari menemuinya, memeluknya, dan merayakan kepulangannya dengan sebuah pesta. Bagian perumpamaan ini menekankan tema pertobatan, pengampunan, dan sukacita dari sebuah rekonsiliasi. Hal ini menunjukkan kasih Tuhan yang tanpa syarat, dan kesediaannya untuk mengampuni mereka yang kembali kepadanya, tidak peduli seberapa besar dosa mereka. Dalam ayat 25-27, fokus beralih ke sang kakak, yang kembali dari ladang dan mendengarkan perayaan untuk adiknya. Setelah mengetahui alasan diadakannya pesta tersebut, dia menjadi marah dan menolak untuk ikut serta. Reaksi si anak sulung ini merupakan topik yang menarik untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai sikap dari orang-orang yang merasa lebih saleh, seperti para ahli agama, terhadap pengampunan dan kasih karunia Tuhan. Dalam kisah selanjutnya, sang ayah keluar untuk memohon kepada anak sulungnya agar ikut merayakannya. Sang kakak menyuarakan kebenciannya karena merasa diabaikan. Selama ini dia telah menunjukkan kesetiaannya dengan kerja keras, tetapi sang ayah tidak pernah mengadakan pesta untuknya. Sang ayah menanggapinya dengan menegaskan rasa cintanya yang sama kepada kedua putranya, menekankan bahwa perayaan tersebut pantas diadakan karena yang hilang telah ditemukan. Perumpamaan ini secara keseluruhan, khususnya reaksi si kakak, mencerminkan sikap para ahli Taurat dan orang Farisi. Para pemimpin agama ini sering mengkritik Yesus karena bergaul dan mengampuni orang berdosa, seperti terlihat dalam Lukas 15, ayat 1 dan 2. Kecemburuan dan rasa ketidakadilan sang kakak, mencerminkan sikap merasa benar sendiri, dan kurangnya pemahaman tentang kasih Tuhan yang sifatnya inklusif. Melalui perumpamaan ini, Yesus mengajarkan bahwa kasih dan pengampunan Tuhan tidak dibatasi oleh standar manusia. Dia menyambut dan mengampuni semua orang yang bertobat, segelap apapun masa lalu mereka. Hal ini menantang pola pikir orang Farisi yang legalistis dan eksklusif, yang menunjukkan bahwa kasih karunia ilahi tersedia bagi semua orang, termasuk mereka yang dianggap sebagai pendosa terbesar sekalipun. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Di dunia sekarang ini, orang seringkali bergumul dengan perasaan cemburu, merasa paling berhak, dan lebih mementingkan diri sendiri. Emosi negatif ini dapat menghambat hubungan kita dengan orang lain, dan juga pertumbuhan rohani kita. Kisah sang kakak, atau si sulung dalam Lukas 15, ayat 25-27, menyoroti jebakan dari sikap ini. Kecemburuan dan kebenciannya terhadap ayahnya, yang mengampuni dan bahkan merayakan kepulangan anak bungsunya,
mencerminkan hati yang tidak selaras dengan kasih Tuhan yang murah hati dan inklusif. Bagi kita, ayat ini mengajarkan pentingnya memupuk sikap berbesar hati, tidak mementingkan diri sendiri, dan tidak iri hati, agar benar-benar sejalan dengan frekuensi kasih karunia dan kasih sayang Tuhan. Hal ini memanggil kita untuk mengatasi kebiasaan suka membanding-bandingkan yang remeh, dan merangkul semangat kemurahan hati dan tidak mementingkan diri sendiri, yang mencerminkan kasih Tuhan yang tak terbatas dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Latihlah rasa syukur secara teratur, untuk mengalihkan fokus dari apa yang dimiliki orang lain ke berkat dalam hidup Anda sendiri. Buat jurnal rasa syukur, akan dapat membantu mempertahankan perspektif ini. Belajarlah untuk dengan tulus merayakan kesuksesan dan berkat orang lain, tanpa membandingkannya dengan kesuksesan Anda sendiri. Tawarkan dorongan dan dukungan kepada orang-orang di sekitar Anda. Akui kekurangan Anda sendiri, dan kebutuhan Anda akan kasih karunia Tuhan. Sadarilah bahwa setiap orang sedang dalam perjalanan yang unik, dan berhak mendapatkan kasih dan pengampunan Tuhan. Terlibatlah dalam tindakan pelayanan tanpa mengharapkan imbalan apapun. Sumbangkan waktu Anda, bantu mereka yang membutuhkan, dan praktekkan kebaikan dalam interaksi sehari-hari. Secara teratur mintalah Tuhan untuk memperluas hati Anda, menjadikannya lebih seperti hatinya, yang penuh dengan cinta, kasih sayang, dan pengertian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas kasih dan anugerah-Mu yang tak terbatas. Bantu kami untuk menyelaraskan hati kami dengan hati-Mu, berhati besar, tidak mementingkan diri sendiri, dan bebas dari rasa iri hati. Ajari kami untuk ikut merayakan kesuksesan orang lain dan hidup dengan kerendahan hati dan kemurahan hati. Penuhi kami dengan semangat cinta dan kasih sayang-Mu, sehingga kami dapat mencerminkan rahmat-Mu dalam segala hal yang kami lakukan. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.